Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas, jumpa kembali dengan saya Iin Solihin, pemimpin redaksi harian Tribun Medan dan tribunmedan.com dalam acara spesial kita Jumpa Tengah. Jumpa Tengah ini juga spesial karena kami namai edisi spesial KPU Talk menjelang pelaksanaan Pilkada 27 November 2024 mendatang. Kami maraton menggelar podcast KPU Talk ini mengundang anggota KPU Provinsi Sumatera Utara secara bergiliran. Ada 7 komisioner di sana. Sudah 2 komisioner yang sudah kita undang. Ini adalah komisioner ketiga. Beliau adalah Bang El Suhaimi, anggota KPU Sumatera Utara, Kadif Hukum dan Pengawasan. Bang El, siap. Sehat Bang? Assalamualaikum. Horas Ya Bang? Sehat, Alhamdulillah. Alhamdulillah Bang ya. Alhamdulillah Bang. Tadi Tribuners saya sempat nyinggung Bang El Suhaimi. Bang, namanya asik juga nih Bang El. Saya tanya sama beliau, apakah setelah menjadi anggota KPU baru dikasih nama El atau sejak lahir sudah El? Karena akrabnya itu kan El ini Spanyola ya Bang ya? Iya, Spanyola. El Clasico, El Clasico, El Matador. Jadi Tribuners, saya akan berbincang beberapa menit ke depan bersama Bang El terkait bagaimana kemudian kesiapan KPU Provinsi Sumatera Utara untuk menyukseskan pilkada serentak, pemilihan kepala daerah, wali kota dan wakil wali kota, bupati dan wakil bupati, serta gubernur dan wakil gubernur Sumatera Utara di 27 November mendatang. Siap. Divisi Hukum dan Pengawasan. Siap. Bang, berarti ini maraton nih teman-teman, semakin kesini semakin mempersiapkan diri. Kalau kita lihat hari ini tanggal 18 ya, otomatis kita sekitar sisa 9 hari Bang ya, 27 November. Potong nanti masa tenang 3 24, hari 25, 26. Persiapan hari terus nih Bang kita lakukan. Persiapan terus. Lah kalau kemarin saya udah undang Bang Raja, ya, kemudian Bang Robi. Ya. Nah, kali ini Bang El nih Bang, kita bakal ngupas ini divisi ini apa sih kepentingannya untuk menyukseskan pilkada kita di 27 November mendatang Bang? Oke, siap. Bahwa divisi hukum dan pengawasan internal itu sangat dibutuhkan. Pertama, bagaimana kita mensosialisasikan seluruh aturan terkait pemilihan kepala daerah untuk Provinsi Sumatera Utara, baik itu di gubernur, bupati maupun wali kota. Terutama di jajaran kita. Ini dulu, bahwa jajaran kita penyelenggara sampai ke badan ad hoc dan paling rendah itu KPPS memahami benar semua aturan main terkait pemilihan kepala daerah ini, sehingga ini dapat meminimalisir pertama pelanggaran, yang kedua problem-problem yang nanti terkait sengketa hasil pemilihan di MK. Ini gunanya supaya kita juga tidak nanti dianggap bahwa pada masyarakat atau pemilih itu bahkan paslon kita ini coba bermain. Nah, ini gunanya. Dan untuk pengawasan sendiri adalah pengawasan di internal, khusus di jajaran kita, terkait pelanggaran administrasi dan etik dan sebagainya. Bang El dan jajaran ini berarti paminal lah gitu ya kalau di Polri gitu. Pengamanan internal atau pengawasan internal gitu ya Bang ya? Benar. Pengawasan internal. Tentu memang Tribuners menjelang masa tenang, pemilihan dan perhitungan, ya, pemungutan dan penghitungan. Pemungutan dan penghitungan itu istilah KPU ya Bang? Benar. Pungut hitung gitu Bang ya? Pungut hitung. Banyak sekali isu, banyak sekali godaan lah kalau saya bilang ya, buat teman-teman penyelenggara pemilu. Godaan yang paling besar justru paling yang berada di akar rumput. Siapa? Teman-teman di tingkat PPK dan PPS. Benar. Ragam ajakan, ragam rayuan. Iya, benar. Supaya teman-teman berpihak lah, katakan begitu Bang ya. Benar. Lah upaya apa nih Bang? Kita ngingatin teman-teman di PPK dan PPS supaya ini loh aturan main kita. Dan rasanya kita punya pengalaman panjang melaksanakan pemilu Bang. Terakhir baru kemarin kita laksanakan Pileg dan Pilpres. Tentu Februari. Tentu ada
Bang, hasil strategi ya, atau hasil evaluasi lah Bang ya. Benar. Evaluasi yang kita lakukan pada masa Pileg dan Pilpres yang kita nggak mau itu terjadi kembali gitu Bang. Benar. Pertama kita melakukan perekrutan badan ad hoc. Makanya di pilkada khusus di pemilihan 2024 di per 27 November nanti kita melakukan perekrutan di tingkat badan ad hoc, yaitu kecamatan. PPK, PPS. Bahkan sampai ke tingkat TPS. Kita sudah lakukan. Yang kita anggap kemarin di Pileg Pilpres per 14 Februari 2024 ini coba bermain, istilahnya coba untuk memihak atau berafiliasi, apakah itu ke partai politik atau pasangan calon. Ini tetap bahwa ini sangat perlu menjadi catatan kita. Di saat momen ada perekrutan untuk pemilihan, ini nggak kita pakai. Itulah satu di antara evaluasi kita Bang. Itu salah satunya, dan itu memang menjadi atensi penuh baik kita di provinsi maupun dari pimpinan KPU RI, dan itu di atensi penuh oleh kita. Tentu kan pengawasan bidang hukum dan pengawasan internal ini kan berjenjang nih Bang. Benar. Ada KPU RI, ada KPU provinsi, kabupaten kota sampai ke badan ad hoc di PPK dan PPS. Benar. Lebih cenderung kita memahamkan mereka terkait apa sih Bang, supaya tadi zero pelanggaran ketika pada proses pungut hitung itu. Iya, pertama memang kita perlu memberikan pemahaman secara komprehensif. Komprehensif terkait tugas tupoksi lah. Tugas pokok dan fungsi daripada penyelenggara. Apakah dari KPU provinsi, kabupaten, PPK, PPS dan KPPS. Ini dulu secara terus menerus. Penguatan lah gitu Bang, ya? Terus menerus. Di samping juga kita memberikan pemahaman sejauh mana integritas itu. Apa sih integritas itu? Bagi saya integritas itu adalah hidup dan mati. Hidup dan mati Bang. Nggak bisa ditawar-tawar. Kalau persoalan godaan, rayuan ini dimanapun posisi kita, tidak hanya sebatas di penyelenggara, ini tetap ada. Apa sih? Yang mau dimanapun tetap ada lah itu Bang. Apapun profesi kita. Apapun profesi kita. Jadi kita tetap melakukan pendampingan ke kawan-kawan kabupaten kota. Kawan-kawan kabupaten kota nanti melakukan pendampingan kepada PPK, PPS dan KPPS tetap dengan ada rapat koordinasi, ada BIMTEK, ada koordinasi, ada konsultasi di sana. Itu dia. Iya, memang persiapan jauh hari Bang ya, lelah memang Bang ya. Kalau kita tahapan dari pemilu karena kita bersentuhan atau bersinggungan langsung dengan tahapan pileg itu dari 2022 per Juni. Panjang sekali Bang. Panjang sekali. Di sana tahapan pemilu dimulai, dilanjuti dengan tahapan pilkada. Maka teman-teman memang Tribuners, teman-teman KPU dan jajaran sampai ke badan ad hoc di tingkat TPS terus melakukan persiapan yang matang. Hari ini Bang kita dapat kabar duka Bang, katanya ada teman anggota KPU di Sibolga, Taruli Asih Parlagutan Cipahutar wafat Bang katanya. Hari ini Bang ya? Iya, hari ini per jam 14.15 tadi saya dapat kabar, dikabari oleh teman-teman KPU Sibolga bahwa Pak Taruli ini sebetulnya itu tadi, bahwa kita juga ajal kita nggak tahu kan. Bahwa hari Sabtu kemarin saya sempat koordinasi by phone. Kontak Bang ya? Kontak, dia di Medan mau konsultasi. Konsultasi berbagai hal terkait juga pelaksanaan debat. Masa di ujung-ujung ini kita banyak kabupaten kota pelaksanaan debat terakhir. Debat publik. Itu bahwa dia, cuman saya nggak dapat di hari Sabtu kebetulan saya ada kegiatan dampingi anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yaitu Pak Tio di Joy Mario. Jadi saya nggak dapat ketemu, jadi by phone saja. Kebetulan posisi dia sudah di kantor Provinsi Sumatera Utara dan itu dia sempat ketemu dengan Pak Kabak kita. Tribuners, harian Tribun Medan, tribunmedan.com mengucapkan belasungkawa ya Bang. Siap. Atas kepergian anggota KPU Sibolga Bang Taruli Asih Parlagutan Cipahutar. Semoga amal ibadahnya diterima oleh Tuhan Yang Maha Esa. Siap. Bagi teman-teman KPU yang lain tetap bersemangat lah Bang ya. Jaga kesehatan. Penting untuk menjaga kesehatan.
kita pernah punya pengalaman KPU di 2019 kalau nggak salah, Bang, ya. Benar, cukup banyak makan korban. Pertama kali kita melaksanakan pemilihan secara langsung. Ya, langsung dan serentak. Itu kita ingat betul ada banyak yang wafat, Bang, ya. Iya. Sampai di tingkat PPK dan PPS bahkan. Benar. Karena kelelahan maraton melakukan pungut hitung itu, Bang, ya. Benar. Lah, Tribuners, sebelum lanjut, saya ingatkan untuk terus mengupdate informasi melalui dua platform kami. Ada Harian Tribun Medan yang terbit setiap hari dan ada tribunmedan.com yang detik per detik mengupdate informasi terkini termasuk informasi tentang pilkada di Sumatera Utara. Bang El, Siap. kita pernah punya pengalaman paling dekat kemarin di Pileg dan Pilpres 2024. Pelanggaran seperti apa sih, Bang, yang mungkin tanpa sadar dilakukan oleh teman-teman? Ya. Kalau tadi melakukan bisikan, berarti kan itu dengan sadar, Bang, ya? Ya. Atau yang tanpa sadar, Bang? Tanpa sadar. Dilakukan oleh teman-teman penyelenggara pemilu ini, Bang. Ya. Artinya pelanggaran ini mungkin kalau datangnya dalam bentuk pelanggaran, itu kita paham untuk menangkis. Tapi dalam bentuk rayuan, ketemu kawan, ditelepon kawan, ini kita kan nggak nyangka. Ayo, bentarlah ketua ngopi apa segala macam. Nggak tahu di situ atau di sana ada paslon, ada tim ada sukses. tim sukses. Ini yang tanpa kita sadari. Kita niat itu nggak boleh ya, Bang? Itu nggak boleh kita ketemu selama masih secara tahapan berjalan. Kode etik itu nggak boleh? Nggak boleh. Kenapa? Karena ini bisa nanti memframing atau berpikir, oh ini nggak netral. Oke, jadi Bang El ini kira-kira kalau saya telepon, Bang El, berapa lah warung kopi sini? Ya, saya kalau memang oke, Bang Iin, siap. Kira-kira steril. Dalam artian ada nggak? Memastikan tadi ya? Iya, benar. Atau paling tidak menolak kalau tahu saya adalah tim kampanye pasangan calon. Iya. Bang Iin pakai baju atribut salah satu paslon. Saya juga nggak enak nih. Mohon maaf. Dianggap saya berpihak. Meskipun kita bicara tentang regulasi penyelenggaraan biasa, kan normal. Jadi sekarang nggak ada cerita politiknya, tapi karena saya tim ses pasangan calon, pakai atribut pasangan calon, menjadi tidak elok. Benar. Jadi kita dianggap berpihak, berafiliasi. Padahal kita sih biasa. Memang nuansanya masih tahapan, tapi pasca tahapan silakan. Nah, ini juga masukan ya, Bang, ya, buat teman-teman penyelenggara sampai ke tingkat PPK dan PPS, KPPS. Iya. Soalnya mereka yang nanti yang berada di TPS, tempat penghitungan dan pemungutan suara kan, Bang? Benar. Jadi ada terjadi di salah satu kabupaten kota PPS. Jadi dia nggak sadar kalau dia hari ini sudah sebagai penyelenggara di tingkat desa atau kelurahan. Dia foto dengan paslon. Mohon maaf, dia foto dengan jari, simbol atau apa? Tuh 2, 3 gitu ya. Jadi masuk laporan ke KPU, dilakukan pemeriksaan internal, dipanggil, dimintai klarifikasi, diduga memang benar melakukan pelanggaran dan diakui. Kita langsung pecat, diberhentikan secara tidak hormat. Oh, ngeri juga, Bang, ya? Iya. Artinya bahkan sampai iya, Bang, ya, framing di luar yang kita tidak bisa pastikan ya. Benar. Tapi itu cukup menjadi dasar bagi teman-teman khususnya di divisi Abang untuk melakukan proses pemeriksaan internal. Karena di sana kita ada kode etik perilaku, sumpah dan janji. Itu. Dilakukanlah pemeriksaan internal terhadap kawan ini, walaupun dia cuma foto. Terus ada gestur tangan yang melambangkan dukungan lah, gitu, Bang, ya. Walaupun tidak terbukti dia cawe-cawe. Hanya dasar buktinya adalah pemeriksaan bahwa betul dia pernah berfoto dan tangannya melambangkan nomor pasangan calon. Betul. Pecat. Sebab kita menghindari nanti ini akan berimbas kepada perilaku teman-teman di yang kecamatan lain, atau kabupaten kota lain. Dan ini juga bisa menjadi pemantik konflik, Bang. Benar. Sebab
kemarin saya diskusi sama Bang Robi, Ya. ada kutipan beliau tuh, kita anggota KPU dan badan ad hoc itu jangan sampai menjadi pemantik konflik gitu. Iya. Kalau konflik dari luar ya nggak apa-apa, jangan sampai badan ad hoc KPU yang kemudian menjadi pemicu konflik. Bisa jadi nanti ada foto itu disebar, digoreng-goreng di sosial media. Benar. Itu yang kemudian menyebabkan kerugian yang lebih besar gitu ya Bang. Iya, jadi pasca kita dilantik, kita langsung itu dipanggil di Ortuk, orientasi tugas oleh KPU RI. Dan itu tempatnya di Rindam Jaya. Sana, bahwa disampaikan saat itu oleh pimpinan bahwa pemilihan baik presiden, DPR RI, DPRD, DPD, gubernur, bupati dan wali kota itu adalah konflik yang legal, Ya, yang diresmikan lewat pemilu, ya. Lewat pencalekan, Ya. lewat pemilihan kepala daerah. Tapi hari ini teman-teman itu adalah jangan menjadi sumber konflik gitu Bang ya. gitu. Jadi untuk menjaga supaya ini tidak jadi kondusif, sumber konflik sumber konflik, maka mesti tegas lah kita. mesti tegas. Ini tantangan berat Tribunnews karena anggota PPK, anggota PPS Benar, itu adalah orang-orang tokoh lah ya, tokoh di tempat tinggalnya, di desa masing-masing, di desa kelurahan masing-masing. Ya kan gitu Bang ya. Iya, di kecamatan Dia masing-masing. Kepling misalnya, Benar. jadilah PPK dia di Iya. situ. Dia RT atau dia RW di situ, atau tokoh masyarakat. Betul. Artinya teman-teman ini mesti pandai menjaga dulu Bang, Iya, selama pandai masa menjaga. Iya, masa menuju hari H Hari H. pemilu ini Bang ya. benar. Berarti undangan sunatan pun mau hati-hati nih Bang ya. Hati-hati. Jadi mohon maaf pamannya kalau ada undangan duka. Iya. Kalau nanti di sana ada pamannya paslon, apa segala macam. Ini juga kita harus hati-hati. Artinya juga pimpinan atau kita sendiri tidak juga serta-merta melakukan pemberhentian tetap. Nah, tentu kita mendengar klarifikasi dulu. Ya, proses klarifikasi itu yang penting ya Bang. Sejauh mana keterpenuhan unsur-unsur, apakah ada unsur kesengajaan atau memang sengaja dia hadir di tempat itu, di acara itu supaya ketemu dengan paslon. Ya. Motifnya apa? Motifnya gitu, apa? Atau hanya sekedar mengundang hadir untuk turut berbelasungkawa itu. Mestinya kalau hadir itu berbelasungkawa nggak ada foto kan gitu ya Nggak Bang? ada Kira-kira foto, nggak perlu kita. Oh Pak, foto dulu kita, nggak Ya, perlu kan ngapain gitu kan nih. gitu ya, Bang? Ngapain juga Justru kan? pada momentum ini Anda layak jual mahal kan gitu Iya, kan Bang ya? benar. Oh ada kepentingannya Benar. orang itu kan, bukan teman-teman ad hoc KPU kan gitu ya, kira-kira. Benar. Kalau tadi berarti etiknya ini teman-teman, kode etik ini yang dijaga ya Bang ya? Iya, etik perilaku terkait juga sumpah dan janji di saat dilantik. Itu yang penting. Memang ya sepantasnya lah ya. Kemarin Ya. kita juga ngobrol Bang sama Bang Robi bahwa sama Bang Bang Raja, Bang Raja Ahab. bahwa Ya. hari ini teman-teman ad hoc juga sudah mendapatkan upah yang lebih layak lah katanya Bang. Benar. Sudah dapat BPJS tenaga kerjaan, Benar. ada asuransi di situ katanya. Benar. Rasanya itu juga menjadi penting untuk Iya. kemudian teman-teman penyelenggara tadi bebas dari pengaruh dari eksternalnya. Ya, benar. Pengaruh, bujukan, rayuan. Meskipun memang jika dibanding dengan profesi lain atau kerjaan lain tidak seberapa. Tapi di sini ujian. Makanya saya di setiap rapat koordinasi BIMTEK, terutama dengan ke teman-teman, itu tetap bahwa kita menjadi penyelenggara ini adalah salah satu tempat atau ruang yang dibuka oleh undang-undang untuk kita mengabdi. Ya. Dan secara sadar Ya. teman-teman ini kan mendaftarkan diri, Benar. bukan ditunjuk KPU kan, kira-kira Enggak, gitu kan Bang? enggak. Kita Saya mau daftar- ikut, saya daftar nih. Saya ingin solihin mau daftar nih Bang, jadi Benar. KPPS misalnya, Benar. jadi PPK. Benar. Dan jauh sebelum ke sana itu sudah dipahami bahwa kita terlepas dari kebijakan, berafiliasi, Ya. memihak, bahkan kita bersikap aja dapat menguntungkan salah satu paslon, itu sudah kena etik Bang In. Ya.
Itu bahayanya. Dan rasanya Tribuners ini juga menjadi masukan bagi kita masyarakat. Iya. Ketika kita di daerah, kita juga patut ikut melakukan pengawasan terhadap Benar. teman-teman di ad hoc KPU. Benar. Kalau kita lihat ada teman-teman ad hoc ini di tingkat kecamatan, tingkat desa Iya. yang main-main, Iya. ya sudah kita bisa laporkan kan gitu Bang. Benar. Bang tadi katakanlah dia berarti ada proses panjang lah. Kalau teknisnya begini Bang, saya biasa membaca ketika ada pelanggaran di tingkat PPK dan PPS, maka KPU kabupaten kota lah yang kemudian menyelesaikan. Benar. Tapi dalam konteks anggota KPU kabupaten kota atau anggota KPU provinsi yang melakukan pelanggaran, Iya. ini masyarakat, pasangan calon, partai politik atau lembaga tadi bisa langsung ke DKPP. Bisa langsung, dan itu juga itu di sifat keterbukaan DKPP tadi. Mereka bisa langsung menerima dengan memenuhi syarat. Harus ada lapor. syarat. Harus ada syarat. Kadang-kadang kan gini, ini juga digunakan untuk katakanlah provokasi ya Bang ya. Betul. Saya pasangan calon Iya. tertentu misalnya, Iya. nggak suka saya sama Bang El nih. Iya. Udahlah aku laporkan aja Iya. dulu, terus besok konferensi pers, datanglah Benar. wartawan misalnya gitu kan. Iya. Di DKPP juga ada aturan main. Ada aturan main tersendiri, jadi nggak bisa hanya sekedar Bang Iin hanya sekedar datang nih bawa dokumen melapor, nggak bisa kalau tidak terpenuhi ada 5 syarat tadi. Ada 5 syarat. Ada 5 syarat harus terpenuhi baru nanti DKPP meregister dan ini layak untuk disidangkan. Gitu. Oke, Maka berarti disusunlah jadwal sidang pemeriksaan. Barulah anggota KPU kabupaten kota atau anggota KPU provinsi dipanggil untuk Benar. klarifikasi tadi. Untuk langsung sidang. langsung sidang dia Bang. Cuman 2 hari atau 1 minggu sebelum sidang itu sudah diberitahukan ke KPU kabupaten kota atau provinsi bahwa ada sidang pelanggaran etik. Siapa yang melakukan? El Suhaimi atau teman lain atau sekretaris atau apa? Saat itu di non job atau enggak? Enggak, belum, tetap ya, belum. Bang, ya? Tetap berjalan. Hasil DKPP lah nanti yang kemudian memutuskan. Benar, hasil sidang DKPP dan pleno DKPP nanti memutuskan apakah nanti sanksinya itu ada rehab, kan? Ada nanti sanksinya pemberhentian tetap, ada teguran tertulis, itu dia sanksinya. Itulah kira-kira kalau Tribuners baca-baca berikutnya kita sudah pernah tuh ada putusan. Benar, Seperti iya itu ya, putusan Pak. DKPP. DKPP. Benar. Nanti dicek di googling aja tuh, Iya. udah ada tuh putusan-putusan DKPP. Cukup Bahkan banyak. sampai ke pemecatan ada. Bang. Iya banyak. Lah, Cukup pertanyaannya Bang, apakah hanya proses internal saja? Ini kan kita bilang internal nih Bang. Iya. Mulai tingkat PPK PPS, KPU Ya. kabupaten kota, KPU provinsi sampai ke DKPP. Iya, Ada nggak pelanggaran ini yang bisa masuk ranah pidana Bang? ada. Oh bisa ya? Ada, bisa. Tapi untuk melakukan proses pelanggaran pidana tadi bukan di kitanya, bukan di divisi saya. Katakan tadi kita ngomong skop yang paling hari ini rasa saya Bang ya, yang Ya. paling rentan adalah teman-teman di tingkat PPK dan PPS. Iya, Itu kan paling rentan tuh Bang. benar. Mereka yang punya hajatan lah langsung. Iya. Penyelenggara hajatan besar misalnya. Iya, Katakanlah ditemukan dugaan pelanggaran. Iya, Lapornya ke KPU kabupaten kota. iya, Proses pemanggilan dilakukan. iya. Diklarifikasi segala macam, yakin dan percaya ada dugaan pidana misalnya. Kemana arahnya ini? Kalau dugaan pidana itu diarahkan ke Bawaslu. Oke. Ada pelanggaran dugaan pidana pemilihan atau pemilu. Oke. Hari ini pemilihan pilkada daerah itu masuk ke Bawaslu setempat. Bawaslu. Nanti Bawaslu melakukan kajian terkait laporan yang kita ajukan. Ini kemana? Apakah pelanggaran administrasi, etik, atau pidana pemilu? Ketika mereka lakukan kajian dan bisa memutuskan ini, maka ini Pidana kayaknya pemilu pidana ini diserahkan ke teman-teman Gakumdu. Oke. Yang di sana ada kejaksaan, ada kepolisian dan Bawaslu sendiri. Disitulah berproses dia. Berproses di sanalah dikaji kira-kira keterpenuhan unsur Pidananya pidananya. di mana? Iya. Jika ini tidak terbukti unsur pidana atau tidak terpenuhi unsur pidananya, maka ini lepas atau dia masuk ke pidana umum. Kalau dia ke pidana umum diserahkan ke polisi setempat atau Polres.
ke sana dia. Kalau money politik misalnya Bang, Oke. saya anggota KPPS, Ya, ngambil duit misalnya, betul. supaya memenangkan pasangan calon Ya. yang tadinya surat suaranya belum dicoblos, saya coblosin semua. Itu pidana pemilu. Iya, kalau money politik secara umum dan pasti itu adalah pidana pemilu. Tapi ketika Bang Solihin menyerahkan uang ke saya, ini ada motif apa Bang Solihin menyerahkan? Apakah hutang piutang? Atau Ataukah murni bisnis? untuk mencoblos tadi? Atau murni Bang Solihin menyerahkan untuk memenangkan. mengkondisikan suara? Ya. Maka ini nanti yang dikaji oleh teman-teman kejaksaan, kepolisian dan Bawaslu, keterpenuhan unsur pidananya. Rasanya Tribuners buat teman-teman yang ada di Badan Ad Hoc KPU, Iya, kita rasanya ini juga penting untuk Penting, teman-teman sangat penting. bahwa ini juga masa depan, benar. karena tadi godaan segala macam ini pasti Iya. pasti kenceng nih Bang, Pasti kencang. pasti kenceng. Pasti kenceng. Kata orang nanti ada serangan pajar kata orang tuh Iya. Bang. Nah, kadang-kadang di situ godaan, mudah-mudahan Ya, teman-teman ad hoc yang sudah terbentuk hari ini punya integritas yang baik. Toh Iya. KPU juga sudah terus melakukan Bang ya. iya, Memotivasi, upaya-upaya. Iya. melewat Selalu berbagai- mengingatkan berapa jadi kita ada memang tiap tingkat kabupaten kota ada grup, tiap divisi ada grup. Dari situ juga kita tetap mengingatkan untuk tetap menjaga integritas, untuk tetap ketika mengambil kebijakan atau keputusan itu tidak memihak, tidak menguntungkan. Jadi kalau kita bersikap saja ada paslon yang diuntungkan dan dirugikan, itu sudah pidana. Bersikap aja. Iya. Atau ada kebijakan kita itu sudah masuk kepada pidana. Karena menguntungkan dan merugikan. Ada pihak yang diuntungkan, Ada pihak yang dirugikan. diuntungkan. Tapi ya pas lah untuk sementara kita teman-teman ad hoc ini agak jual mahal lah tadi Bang ya. Benar, seharusnya. Seharusnya Jangan- bersikap gitu. Jangan mudah datang undangan. Ya, Iya. mungkin kalau itu teman lama, tetangga atau apa yang berafiliasi pada partai politik, Iya. pada pasangan calon, rasanya kita juga enak menolak ya Bang. Betul. Nggak bisa bro. Iya. Aku nih sudah sekarang penyelenggara pemilu. Iya. Nantilah tunggu setelah pemilu gitu lah kira-kira. Betul. Artinya kan memang harus ada pendekatan yang kita lakukan. Jadi Sumatera Utara ini salah satu juga daerah yang cukup banyak budaya dan kearifan lokal itu. Yang juga mempengaruhi. Saya bisa Iya. bayangkan di teman-teman yang Batak Bang. Betul. Entah di situ keluarga dari istrinya misalnya kan. Iya. Lek, kau bantulah dulu aku Iya, kita kan misalnya kan iya, Bang. betul. Yang memang ada tantangan besar Ada lah tantangan untuk besar. tadi benar Bang ya, Untuk ketika benar. adat dan budaya kita. Betul. Cuman kita nggak menyampingkan perlu itu. khawatir karena memang ada kearifan lokal yang memang di atas sini, di atas undang-undang itu sendiri. Jadi kita di internal tidak langsung serta-merta. Begitu ketahuan, oh langsung kita berhentikan, tidak. Ada proses. Ada proses ya, untuk Bang. pembuktian sejauh mana. Nah, itu tadi motifnya itu tadi Bang Iin. Itu yang sangat penting. Lah tentu kalau sudah ngomong PPK, PPS, KPU kabupaten kota semakin tinggi ini Bang, Iya. kan semakin besar nih godaan. Iya, betul. Hah? Betul. Kalau yang lain tingkat kabupaten kota, Betul. godaan Iya. Bang El dan teman-teman di KPU provinsi kan Jauh lebih besar. lagi nih Bang. Jauh lebih besar. Jauh lebih besar. Makanya memang kita sama teman-teman lah. Ketua, jumpalah dulu kita ketua. Alah, sombong kali ketua Dan sekarang Bang katanya. El juga merasakan betul itu ya Bang. Jauh. Kita nggak enak kan? Ya. Karena toh selama ini kita memang bergaul. Ya. Kita Dan- hidup dan- di dunia bebas. Dan Tribuners, teman-teman di KPU, teman-teman di Bawaslu, itu saya yakin semuanya aktivis. Benar. Dan punya latar belakang aktivis. Mohon maaf, pasca 1 Oktober kemarin, pelantikan DPR RI. DPR RI. Banyak ini ngundang. Syukuran, aku syukuran ketua, datanglah. Kan kita kan nggak enak Ya, nih ya, kan. ya, Ah, ya, 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 mau ya, nolak gimana, tapi yaudah. Kita insya Allah datang. Padahal kita nggak datang. Ya. Oke, selamat ya ketua. Paling gitu. Karena salah WA, salah SMS, alat bukti itu ya Bang. Iya, alat bukti. Paling kita ya bahas selamat. Ya. Semoga amanah, sehat-sehat selalu. Udah Formal, selesai. formal lah Bang ya. Iya, normatif lah. Ya.
normatif lah. Dan bisa Tribuners bayangkan bahwa teman-teman di KPU hari ini mesti bijak dalam bergaul, Iya. mesti bijak dalam bertindak, bersikap, sampailah berfoto ya bang. betul. Bahkan kita juga, mohon maaf, kalau kita ini kan podcast ini, Ya. Bang Iin. Kalau kita juga ngomong di luaran juga nggak boleh sembarangan. Takut nanti kita umpamanya ada salah kita ngomong berpihak sama salah satu paslon, Ya. atau memojokkan salah satu Pasangan paslon. calon. Karena kita latar belakang tipis ini tadi ngomong udah asal aja kan itu nih. Ya. Dan itu normal sama kita kalau bukan penyelenggara. Penyelenggara. Ini Ketika juga harus penyelenggara siap-siap tekan rem lah gitu kira-kira. iya, Bang, ya. karena perilaku tadi semua tindak tanduk, Ya. baik ucapan Itulah ya, kode etik kode kena etik dia di situ ya, tadi Bang. kena di situ tadi kita. Sangat-sangat. Tapi ada pasangan calon yang sudah lobby misalnya. Bang El bantu lah kita. Ada, tetap ada lah banyak. ya. Banyak ya Bang ya. Ketua bantu ketua. Ya. Wajar. Tapi Wajar, ya biasa. tegak lurus lah kita pada aturan di KPU kan. Iya. Bang. Artinya juga kalau kita bantu suara berapa sih? Saya pribadi kan gitu nih. Iya. Paling sama orang rumah. Anak masih kecil-kecil. Iya. Gak mungkin juga kita mohon maaf ke mertua, sementara dia umpamanya tokoh, sudah penduduk lama di kampung. Tentu dia punya pilihan sendiri dan dia juga bisa membedah ini masing-masing paslon. Gitu. Iya. Bang El, persiapan nih matang terus kita lakukan. Masih Ya. ada sekitar 10 hari lah ya Bang. Iya, 10 atau 9 hari lah. gitu. Efektif kita berarti 7 hari lah sebelum masa tengah. Iya. Sejauh mana Bang El melihat kesiapan teman-teman di ad hoc KPU Bang untuk melaksanakan menyukseskan 27 November ini Bang? Iya, per tanggal 11 kemarin itu kawan-kawan KPPS sudah dilakukan BIMTEK terkait pungut hitung di TPS. Dan saya ada beberapa di kabupaten kota termasuk Tebing, Serdang Bedage juga terjun langsung di saat BIMTEK tersebut, tetap mengingatkan bahwa kerja teman-teman KPPS itu tidak hanya di tanggal 27. Ya. Masa kerja teman-teman KPPS ini adalah 1 bulan, 30 hari. Jadi teman-teman KPPS ini bisa melakukan cek DPT Oke. terkait pemilih yang TMS, Bang In. Tidak memenuhi syarat. Tidak memenuhi syarat lagi untuk bisa menjadi pemilih di hari H. Mohon maaf, meninggal. Ya. Alih status dari TNI atau Ke Polri sipil. sudah menjadi sipil, atau dari sipil menjadi TNI Polri. Atau pemilih yang pindah Domisili. domisili Memilih. atau cabut Ya. dokumen kependudukan dia umpamanya di Kota Medan. Dia pindah umpamanya ke Atau Jakarta. karena tugas segala macam itu ya Bang ya. Kalau karena tugas dia bisa melakukan pengurusan, pindah memilih ya Bang ya. Pindah memilih, dia Ya, bisa ya, itu. ya. Itulah proses yang mesti teman-teman telaah betul ya Bang. Sampai di Benar. Kadang tanggal kita rentannya di hari H di situ. Karena teman-teman KPPS tidak memahami. Atau memang sudah memahami tapi karena memang kecapean. Itu waktu kita rawan. Waktu rawan itu jam 12 ke jam 13 Bang In. Karena Itu kalau waktu pagi mungkin masih santai lah Bang. Masih Kita buka santai. TPS kan jam 7. Jam 7. Biasanya mama masak dulu dia. Masak dulu. Bapak-bapak ya kalau ada pekerjaan kebun lah dulu dia pagi. Iya. Biasanya jam 10 ke atas itu Jam sudah 10 ke mulai. atas nanti pantang kita, ya cepat lah ketua, Ya, lama ya, kali ketua, ya, aku ya. udah 20 menit aku nggak kan gitu ini kan. Tekanan di lapangan itu ya Bang. Iya, bentuk-bentuk seperti itu kalau teman-teman KPPS nggak terbiasa, ini kan lumayan shock. Ya. Sebenarnya ini tetap kita kita ingatkan. Ingatkan terus ya, Kita teman-teman, ingatkan ya. terus melalui PPK dan PPS-nya supaya nanti PPS-nya juga memonitoring ini jalan. Setelah dia melakukan pemilihan dia juga jalan ini kontrol nih Memantau teman-teman. Lakukan pendampingan terkait hal-hal yang memang Teknikal ya Bang ya. teknikal dan ini kealpaan bagi teman-teman KPPS. Ya. Gitu. Ya tentu saat orang rame pasti ada yang mau duluan itu iya, Bang. ada aja itu yang ada nanti. ya. Yuh, lama kali nih katanya kan. Namanya pesta, ada sendok lah hilang. Ya, Kan namanya gitu. pesta demokrasi Iya. ya Bang. Ada piring pecah kan, lama kali piring katanya Ada kan. ada yang angkat kira rendang lengkuas jadi gitu marah lah dia ya Bang ya.
Ini nggak daging ini Ya. katanya. Lengkuas. Ya, kita ajak masyarakat Betul. ya paling tidak bersabar lah. Iya. Namanya pesta demokrasi. Iya. Paling tidak ada momentum kita untuk jumpa tetangga lah di situ di Betul. TPS. Nunggu 15-20 menit. Tapi rasanya tidak sepening waktu kita pileg dan pilpres lah ini. Iya, tapi ini perlu dicatat, Bang In. Mhm. Bagi masyarakat terkhusus Sumatera Utara di dalam pemilihan nanti 27 November itu pemilih per TPS itu maksimal 600 pemilih. Ya. Kalau Lebih besar dibanding pemilu pilpres dan pileg ya. Iya. Kalau pileg sama pilpres itu hanya maksimal 300, Bang In. Ya. Tapi 600 rasanya Bang El lebih cepet Bang, karena foto pasangan calonnya kan kalau yang Oke. cuma 2 pasangan calon kan kelihatan Bang. Benar. Dibanding kemarin kan bikin lama itu kan pileg Bang. Iya. Daftar begitu kan. Betul, di situ juga salah satu faktor. Tapi kadang kita juga macamnya, ibu-ibu, nantilah, ntar lagi ini masih padat kan, Ya. ntar lagi aja lah kita ke TPS. 600, 500 600. semua berpikiran sama Bang El. Berpikir sama, jadi istilahnya ini nunggu semua ini, Ya. kan gitu nih, jam 10 lah, jam 10 lah. Ya. Kalau 1-2 orang kayak gitu nggak ada masalah. Kalau Maka 500 dari 600 bertumpuk lah dia di bertumpuk TPS. di jam Ya. 10 di dalam waktu yang sama. Ya. Jadi kita nyampaikan ke kawan-kawan PPK PPS mengingatkan, Ya. coba nanti ketika menyampaikan surat undangan atau C pemberitahuan itu disampaikan ke masyarakat pemilih supaya datang lebih awal, Ya. supaya jangan numpuk nanti. Di akhir jam Kita 12 khawatir ya. gini, begitu selesai jam 13 TPS tutup, ada masyarakat yang Baru belum datang. baru datang komplain. Ya. Sementara kalau kita buka lagi ini peraturan, Yang ini komplain pula, Iya. kita melanggar aturan. kita melanggar aturan. Di situ kita khawatir, Ya, makanya rasanya kita dorong. Bener Bang El, Tribuners tadi jangan kemudian kita menunda. Iya. Rasanya paling cepat 5 menit udah selesai lah. Udah ya, Bang, ya. selesai. Ini kan 2 jenis pemilihan. Iya, Bupati atau wali kota dan gubernur. Dan KPU Tribuners sudah menyiapkan tuh alur masuk TPS lewat mana, mencoblos di mana. Benar. Itu sudah disiapkan. Sudah disiapkan. Dan sudah Ada petugas kita mempermudah Bang, mempermudah mempermudah pemilih untuk kemudian pemilu. memilih Artinya ramah bagi usia lanjut dan Disabilitas. juga disabilitas atau difabel tadi. dan itu sudah dipikirkan ya Bang. Sudah Sejak dipikirkan jauh oleh hari. pimpinan. Ya. Oleh pimpinan. Nanti biar lebih gampang cari di berita Tribun Medan deh. Sudah Siap. kita siapin itu. Iya. Jadi alur mau masuk, alur Iya. keluar itu Iya. udah kita siapin. Benar. Penataan di mana saksi segala macam itu Iya. sudah dilakukan sebenarnya. Sudah Bang El. dilakukan. Iya. Lah kita berharap Tribuners di 27 November 2024 nanti tentu kita berduyun-duyun untuk mendatangi TPS, Iya. memberikan hak pilih kita, karena paling tidak tuh itulah kontribusi paling serendah-rendahnya iman lah gitu kira-kira ya Bang. Ya, artinya kita harus peduli Ya. bahwa ini kampung kita, desa kita, kabupaten kita, provinsi kita, dan kita memiliki kewajiban Ya. di samping hak untuk menentukan siapa yang memimpin kita. Ya. Itu dia tadi. Jadi Bang kita lah yang menentukan. Kita ini, yang ya. menentukan. Jadi kalau tagline KPU Provinsi Sumatera Utara, rakyat memilih, rakyat menentukan. Rakyat memilih, rakyat menentukan. Betul Iya, Bang. Ini itu. momennya. Iya. Benar. Tribuners, ini kalau ngobrol soal pemilu, aduh nggak siap-siap, Nggak panjang siap, Bang, panjang. ya kan? Panjang, Mesti Bang. panjang. Tapi Panjang. ini baru komisioner yang ketiga, masih ada 4 lagi. Masih ada 4 lagi. Tribuners mesti simak terus nih, Iya. karena ada hal-hal teknis yang kami bahas di dalam podcast Jumpa Tengah ini, Benar. juga memudahkan Tribuners untuk kemudian menuju ke 27 November. Iya. Bang El, Siap. tentu sebagai anggota KPU Ya. persiapan panjang sudah dilakukan, bahkan ada yang berkorban jiwa dan raga lah kira-kira. Ya. Waktu ya sudah lah. Waktu udah pasti. Habis lah itu sudah. Habis. Jiwa dan raga. Hari Ya. ini kita mendengar kabar duka, ada Ya. teman kita anggota KPU Benar. yang meninggal. Ya. Ya Tuhan yang atur itu, tapi saya yakin ada dampak fisik lah dari pekerjaan yang maraton dilakukan oleh teman-teman. Bang, Benar. tentu punya pesan Bang kepada Ya. masyarakat kita,
khusus juga kepada teman-teman di PPK, di PPS Ya. yang nantinya menjadi ujung tombak menyukseskan pemilu kepala daerah di 27 November mendatang, Bang. Silakan, Bang. Ya, ya, terima kasih Bang Iin. Pertama memang aku tertarik dengan bahasa Bang Iin tadi. Apa itu pelibatan masyarakat? Pelibatan masyarakat. Bahwa masyarakat lah pada prinsipnya yang bisa benar-benar melakukan pengawasan melekat terhadap penyelenggara, terhadap paslon, terhadap tim kampanye apa semua segala macam. Dan itu sudah dilindungi oleh undang-undang. Ya. Bagi teman-teman penyelenggara, tetap jaga kesehatan, laksanakan tugas fungsi dengan baik dan benar, tetap jaga integritas. Dan bagi rakyat Sumatera Utara, jangan lupa datang pada tanggal 27 November tahun 2024 jam 7.15 TPS sudah beroperasi, sudah bisa melakukan pemungutan suara, dan pasca jam 13.00 itu sudah dilakukan penghitungan. Gitu aja Bang Iin. Siap, Bang El. Tribuners, tentu tadi mengutip Bang El bahwa kita lah yang menentukan siapa kepala daerah kita ke depan. 5 tahun paling tidak, salah memilih rugilah kita 5 tahun ke depan. Benar kita memilih, 5 tahun lah kita menghasilkan dan merasakan dampak dari kepemimpinan itu. Kan gitu ya Bang El ya? Siap. Tribuners, kemudian di tanggal 27 November 2024 tadi sudah disampaikan Bang El, 7.15 sudah buka itu TPS. Jam 7 tepat sudah, tapi 15 menit diambil waktu untuk nanti Ketua KPPS melakukan sumpah dan janji. Oke, terkait ada tugas-tugas, ada briefing lah ya, briefing Bang, ya. internal. 7.15 jangan tunda. Kalau ada kesibukan sebelum pukul 13 kita sudah selesai pemungutan. Ya, sudah selesai memilih di TPS di domisili kita masing-masing. Iya. Bang El, semoga teman-teman KPU dan badan ad hoc KPU lainnya terus diberikan kesehatan, Bang. Siap, amin. Terus dibantu oleh Tuhan untuk menjaga integritasnya. Amin. Supaya tanggal 27 nanti kita menghasilkan kepemimpinan yang layak bagi Kabupaten Kota dan Sumatera Utara. Amin. Tribuners, terima kasih sudah menyimak tayangan Jumpa Tengah edisi khusus hari ini bersama anggota KPU Bang El Suhaimi, Divisi Pengawasan Hukum. Ya. KPU Sumatera Utara. Kita jumpa lagi dengan teman-teman KPU lainnya dalam topik yang berbeda. Bang El, terima Siap. kasih. Thank you Bang Iin. Terima kasih, Tribuners. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas.